Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini, yang mana kawan-kawan sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara sosialisasi tentang TOEFL ITB ya. Jadi TOEFL atau Test of English as a Foreign Language ini merupakan tes bahasa Inggris untuk para penutur yang bukan asli gitu ya. Terus kampus-kampus yang sudah duluan berdiri gitu ya, seperti Universitas Brawijaya, terus ITS, UNED, UGM, ITB, IPB, UI, Universitas Indonesia, mereka sudah ini ya cukup familiar, sudah terbiasa mahasiswanya dengan tes TOEFL ini kawan-kawan ya. Terus kemudian kita kali ini Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi juga tidak ingin ketinggalan. Jadi istilahnya kawan-kawan dengan kuliah di IBM ini tidak ketinggalan dengan kawan-kawan saudara-saudara yang lain yang kuliah di kampus lain, gitu kan, di kampus-kampus yang saya sebutkan tadi itu. Terus perjalanannya itu mengapa untuk tahun ini kita dari kemahasiswaan mulai memfamiliarisasi ya. Jadi memang tahun ini belum sampai keluar SK Rektor untuk mewajibkan kawan-kawan mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa untuk mengambil tes TOEFL, atau bahkan nanti bisa jadi beberapa tahun ke depan harus ada skornya berapa gitu ya tes TOEFL-nya ya. Itu terus untuk tahun ini mungkin kita masih pengenalan atau familiarisasi dengan tes TOEFL ini gitu kan ya. Harapannya kawan-kawan tidak lagi kaget atau merasa gitu dengan TOEFL ya, biasa saja. Karena kawan-kawan kalau masuk ke perpustakaan BBM itu hampir 80% ya, 75-80% itu bukunya bahasa Inggris semua. Gitu kan ya kawan-kawan ya. Nah itu sekarang kawan-kawan bisa nggak bisa, mau nggak mau, kawan-kawan sekarang harus mulai membiasakan diri untuk terbiasa dengan bahasa Inggris. Wis mbok sare-sare yang penting terbiasa saja, gitu kan ya. Kalau kata lagunya Dewa 19 itu kan, beri sedikit waktu ya kan, biar cinta datang karena terbiasa, gitu kan ya. Sedikit aja waktu. Siapa tahu nanti cinta, gitu kan ya nggak? Pernah dengar lagunya nggak? Belum pernah dengar? Pak, pengen lagi nggak? Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Gitu kan ya? Mantap ya. Ya. Lanjut Pak. Jadi seperti nggak selesai, nanti nggak, sosialisasinya nggak selesai kalau ini ya. Jadi kita sudah biasa saja dengan bahasa Inggris, nggak perlu takut, nggak perlu gumun, nggak perlu karena itu suatu kebutuhan ya. Mungkin di kelas-kelasnya beberapa dosen juga sudah menggunakan slide bahasa Inggris kan kawan ya. Ya nggak? Oke, di kelas saya, yang ikut kelas saya itu juga bahasa Inggris semua kan ya. Bahkan kemarin saya beberapa materi biologi juga yang saya putarkan video juga kan kawan ya, tentang pembelajaran biologi dengan menggunakan media video animasi, pengantarnya juga pakai bahasa Inggris seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, sebenarnya kita langsung masuk ya. TOEFL itu apa sih Pak? TOEFL itu tes singkatan dari Test of English as a Foreign Language ya. Jadi TOEFL ini merupakan tes terstandar yang digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris untuk non-native speaker ya, bukan penutur asli gitu,
yang dengan tujuan untuk mendaftarkan diri ke universitas-universitas yang menggunakan bahasa Inggris dalam perkuliahannya, gitu kan kawan ya, gitu. Nah, terus pasti ini, apakah hanya TOEFL saja Pak? Gitu, Pak? Tidak. Jadi di dunia ini beberapa yang paling besar ya, Major English Language Test Worldwide gitu ya. Jadi apa saja gitu Pak? Ada mungkin TOEFL ITP. Jadi mungkin nanti kita TOEFL ITP ini kan kawannya. Terus ada TOEFL IBT. Ada lagi IELTS International English Language Testing System. Ada lagi Duolingo English Test, bukan ya? Ini kan simbolnya. Ada Cambridge Assessment English. Nah, dari Universitas Cambridge ya. Ada lagi Trinity College London Exams, bukan ya? Jadi yang perlu kalian pahami, rekan-rekan pahami, saudara-saudara kalian bukan hanya TOEFL ITP saja, tapi banyak nanti ya untuk tesnya, bukan ya? Yang paling banyak digunakan biasanya TOEFL ITP, TOEFL IBT, dan IELTS ini biasanya kawan. Nanti kalau kawan-kawan apply atau mendaftar beasiswa, biasanya nanti itu akan disyaratkan untuk mengambil tes-tes TOEFL ini atau tes-tes bahasa Inggris ini. Biasanya sering dipakai TOEFL ITP, TOEFL IBT, dan IELTS dengan nanti skor-skor tertentu dari pihak pemberi beasiswa. Mahasiswa TBM juga harus ini ya, berkesempatan untuk mengambil beasiswa juga ya ke depan ya kawan-kawan ya. Nah, terus TOEFL itu sendiri punyanya siapa Pak? Gitu kan ya. Jadi TOEFL ini trademark ya, trademark dari Educational Testing Service, suatu organisasi non-profit privat yang mana mendesain dan mengadakan tes ini kan kawan. ITS sendiri itu ini maaf grogi ya, saya kira jadi grogi ya, tapi saya kira apa namanya garing kan coba garing postingan ya Semuanya bahasa Inggris tuh Pak. oh ya ini belum ikut kuliah saya ya. Jadi untuk membiasakan apa namanya, untuk membiasakan kawan-kawan dalam menggunakan bahasa Inggris, maka kita ambil jalan tengah. Untuk slide ya, untuk slide kita pakai bahasa Inggris. Untuk penuturannya saya pakai bahasa Indonesia. Gitu kan kawan ya. Jadi untuk membiasakan tadi itu loh. Jadi saya pelan-pelan itu sedang melatih dengan supaya terbiasa dengan bahasa Inggris, gitu ya kawan-kawan ya. Halo, siapa namanya? Dani. Jadi saudara Dani, ini bagian dari pembiasaan. Jadi santai saja. Kalau mungkin ya pelan-pelan dibaca slide-nya, nanti sambil mengikuti penyampaian saya, gitu. Untuk mbak-mbaknya gimana? Gak ada masalah ya? Ya coba ikuti aja. Nanti lama-lama akan terbiasa. Seperti lagu tadi itu ya, terbiasa lama-lama nanti. Amin, insyaallah. Allah Akbar. Jadi ITS ini mengeluarkan skor ya, ISUS official skor ya, skor official itu resmi, yang mana nanti itu akan dikirimkan ke saudara-saudara atau ke institusi-institusi tertentu itu, yang mana masa berlakunya 2 tahun kan kawan ya, 2 tahun. Terus yang dilakukan berkemasan apa Pak? Ini latihannya kan kawan ya. Ini sudah saya, ini monggo dibagikan nggak Pak biar sambil dibuka-buka nanti. Monggo Mas Agni. Ya. Ini contoh soalnya untuk kita latihan, Jadi unofficial ya untuk latihan. Nanti harapannya ke depan DPR juga bisa ini soalnya bekerja sama dengan ITS ini ya, kita bisa mengadakan tes TOEFL yang resminya. Kalau ini kita latihan, masih latihannya saja gitu kan ya. Jadi sertifikatnya itu berlaku 2 tahun ya kawan-kawan ya dari ITS ini. Dan kalau bisa mengambil lagi ya, kalau pengen skornya kurang tinggi gitu, nanti itu bisa ikut retake atau mengambil ulang. Nah, tadi itu saya menyebutkan ya berbagai macam tes TOEFL, ada ITP, ada IBT. Nah, kalau IBT itu apa Pak? Nah, TOEFL IBT ini range skornya itu 0 sampai 120 poin. Terus ada itu jangan direm-rem ya, untuk lihat-lihat saja gitu. Kayak apa sih tes TOEFL itu kan kayak apa itu sudah. Bahasa apa nih? Bahasa asing.
Jadi untuk IBT tes ini, TOEFL IBT tesnya ada reading atau membaca ya, ada listening atau mendengarkan, terus speaking, ada berbicara dan writing. Nah, perbedaannya dengan tes ITP TOEFL ITP itu pada bagian speaking dan writing ini. Pada tes TOEFL ITP tidak ada speaking dan writing, tidak ada conversation-nya, bercakap-cakap, dan tidak ada menulisnya, gitu. Terus ini mekanismenya seperti itu ya. Nah, yang untuk TOEFL ITP nanti itu kita ini arahnya kawan-kawan ya, pembelajaran kita nanti TPS mungkin nanti rencananya pakai ini. Silakan dibuka-buka supaya berkenalan ya. Itu udah saja Pak. Enggak, itu cuma untuk dilihat saja. Besok nanti kita beri kesempatan kawan-kawan 1 minggu atau kapan siapnya gitu untuk kira-kira kita Sekarang. siap. Siap. Wah. Anak biologi Pak. Cowoknya siap semua. Gimana ya cewek-cewek? Siap. Atau perlu belajar dulu? Gak usah Pak. Hah? Gak usah langsung aja Pak. Loh, gak bahaya kan? Dari Industri los. ya guys, kita waktu sebentar. Saya tak coba memberikan pengantar dulu lah, pengantar. Pojok berusaha rek, wah dapat di dewa tuh ya. Lebih cepat Lebih baik. Kita kenalan dulu lah, biar nanti apa sih TOEFL ITP itu apa gitu ya. Kita beri kesempatan kawan-kawan untuk sedikit berkenalan ya. Jadi ITP itu institutional testing program ya. Jadi dia paper based ya. Jadi berdasarkan kertas seperti yang dengan pegang itu ya, pakai kertas itu, terus kemudian menggunakan academic content atau apa ya, konten-konten akademik itu untuk mengevaluasi English language proficiency atau kemampuan berbahasa Inggris bagi penutur bahasa Inggris non native gitu kan kawan ya, seperti kita ini kan non native. Terus apa nih? English kok. Nah, tidak seperti TOEFL IBT ya dan PBT ya. Itu TOEFL ITP ini biasanya digunakan untuk apa ya? Hanya untuk kalangan internal dan penggunaan secara internal kan kawan ya. Terus dan tidak digunakan untuk sebagai pengganti TOEFL IBT, itu kan ya. Kalau yang IBT tadi kan ada speaking dan ada writingnya kan kawan ya, seperti itu. Terus TOEFL ITP ini nanti juga apa ya, mengeluarkan semacam sertifikat skornya. Tuh, kalau nanti kawan-kawan mengambil yang resmi dari ITS tadi itu ITS ya, ETS bahasa Indonesianya, itu nanti kawan-kawan mendapatkan sertifikatnya. Kalau kawan-kawan nanti untuk sekedar kita latihan internal gitu, ya nanti insya Allah kawan-kawan mendapatkan semacam surat keterangan dari Pak Wakil Rektor 3 gitu, menunjukkan skornya berapa sih gitu kawan-kawan. Nah, jadi tes TOEFL ITP ini 100% kontennya itu akademis kan kawan ya. Yang tujuannya untuk mengevaluasi tadi kemampuan berbahasa Inggris tadi itu, terus juga harapannya memberikan ini ya apa namanya kepercayaan dirian di hati kawan-kawan gitu untuk menghadapi ini apa namanya dunia akademis yang sesungguhnya. Nah, ini kawan-kawan ya, all question are multiple choice. Jadi TOEFL ITP ini semuanya pilihan ganda ya, multiple choice atau pilihan ganda. Coba dicek itu yang di bagian itu soal-soalnya apakah ada yang isi atau tidak. Pasti nggak ada karena semuanya pilihan ganda gitu. Dan semua siswa menjawab pertanyaan dengan mengisi pada lembar jawaban. Lembar jawabannya seperti apa? Nah, sudah ada di situ kawan-kawan ya. Saya berikan contohnya tadi itu lembar jawabannya. Terus ini kawan-kawan ya, TOEFL ITP itu apa ya? Mengevaluasi tiga keterampilan diantaranya itu listening comprehension ya. Listening comprehension. Jadi ini untuk mengukur apa ya, kemampuan
memahami bahasa Inggris, percakapan bahasa Inggris yang diucapkan itu yang biasanya digunakan dalam perkuliahan di college atau universitas. Jadi kawan-kawan nanti kalau berkesempatan, amin ya, bisa kuliah ke luar negeri itu, bisa ke Oxford, Cambridge dan sebagainya, pastinya kan pakai bahasa Inggris ya pengantarnya kawan-kawan ya. Pengantarnya itu pakai bahasa Inggris, sehingga di tes TOEFL ini kawan-kawan ada sesi listening comprehension. Biasanya ada profesor atau dosen, lecturer gitu ya, lecturer itu memberikan kuliah. Kemudian kawan-kawan diberi pertanyaan apa yang disampaikan oleh lecturernya tadi itu bisa. Atau sedang dua orang mahasiswa yang bercakap-cakap gitu ya, itu nanti juga ditanyakan sedang berbicara apa dua orang mahasiswa yang bercakap-cakap itu, bisa seperti itu. Terus ada juga ini ya, structure and written expression ya, and written expression. Jadi tata bahasanya kawan-kawan, tata bahasanya itu nanti juga diujikan untuk measures recognition of selected structural and grammatical points. Jadi grammarnya dan secara bahasa Inggris terstandar itu nanti diujikan. Terus ada juga reading comprehension. Jadi reading comprehension ini maksudnya karena kawan-kawan pastinya ini cocok dengan kita ya, karena ITBM juga 80% bukunya pakai bahasa Inggris semua, karena juga di tes TOEFL ini ya, diberi bacaan gitu sekian paragraf, kemudian dicek ngomong tentang apa sih paragraf ini gitu loh, berbicara tentang apa paragraf ini, terus bisa dicek dengan baik ya, terus baris kesekian, nomor kesekian itu apa artinya gitu misalnya, seperti itu. Jadi ada reading comprehensionnya. Ini terus topik apa saja sih Pak yang dibahas di situ ya? Yang di tes TOEFL itu. Biasanya ada ini ya, kesenian ya, ada seni murni, craft, theater, dance, arsitektur dan sebagainya, ada humanities ya, history, political science, sejarah, ilmu politik, pemerintahan, filosofi, hukum, life science, biochemistry, animal behavior, ekologi, anatomi, fisiologi, biologi, physical science, astronomi, chemistry, earth science, ada social science juga, antropologi, sosiologi, education, geografi, arkeologi, psikologi dan seterusnya. Nah ini topik-topik tentang kehidupan kampus, tentang kelas, jadwal, kelas schedule, jadwal perkuliahan, terus referensi perpustakaan ya, tugas-tugas, ada makalah, papers ya, presentation, bahan bacaan, reading, tentang profesor, tentang belajar, field trip, ada campus administration ya, atau administrasi kampus ya, registrasi, terus asrama, housing on and off campus ya, campus administration juga ada. Campus activities, kegiatan kampus, ada clubs atau KM gitu kalau kita ya, communities, social event gitu, misalnya seperti kemarin camping seperti kemarin gitu ya. Ada general topik ya, ada bisnis, manajemen, tentang perkantoran, ada environment, ada tentang climate atau cuaca, ada environment, lingkungan, food, jenis-jenis makanan, restoran, language and communication, surat, email, telepon, email. Ada media, televisi, mail. Ya. Ada newspapers atau surat kabar, internet, objects, personal, family member atau anggota teman, friends teman, kesehatan, emosi, kegiatan sehari-hari, daily routines, planning and time management, future event, invitation, personal schedules, parkis, clothing, baju, shopping, belanja, banking, tentang bank, money, tentang uang, recreation, sports apa? Sports, olahraga. Ada apa lagi? Games, permainan, concerts, plays, art, books, fotografi dan sebagainya. Transportation, travel, driving, parking. Ada workplace, applying for a job dan sebagainya. Mendaftar pekerjaan, on campus employment,
mau schedule jadwal kerja dan sebagainya. Terus ini listening section ya. Jadi di TOEFL ITP itu ada sesi listening atau mendengarkan. Jadi kawan nanti ada berkesempatan untuk mendemonstrasikan kemampuan saudara-saudara untuk memahami memahami suatu conversation atau percakapan dalam bahasa Inggris. Nah ini misalnya ada beberapa strateginya kawan ya. Strateginya misalnya ini strategi umum ya untuk listening comprehension. Jadi pahami dulu directionnya atau ini petunjuknya kawan ya, benar-benar pahami. Terus dengarkan secara baik-baik. Nah pengalaman saya itu karena disampaikan sekali, pikiran saudara-saudara itu jangan pikiran saudara jangan sampai ngeblank. Dengarkan terus, konsentrasi ke percakapannya itu. Sekali kawan-kawan ngeblank, konsentrasi hilang, ya kawan-kawan akan ini ngomong apa gitu, harus konsentrasi beneran. Kalau belum makan, makan dulu misalnya. Terus kalau mau kebelet pipis dulu, supaya tidak mengganggu konsentrasi ketika mau mengerjakan soal listening tadi itu. Kalau mau tidur, Pak. Tidur ya berarti malam harinya ya jangan melayan terlalu malam gitu loh. Ya biasanya ngopi sampai jam 2, jam 3, jam 4 ya jangan dulu karena bisa ada mau ada tes gitu kan ya. Gitu. Ini salah satunya ini ya, be familiar with the pacing of the test. Jadi waktunya itu berapa menit sih gitu. Satu soal itu berapa menit. Itu kawan harus memperhatikan biar tidak tergesa-gesa, terlalu santai atau terlalu cepat. Jadi bisa santai mengikutinya. Terus ini jangan nomor 5 ya, never leave any answers blank on your answer sheet. Karena tidak ada pengurangan nilai. Ini bukan SBMPTN ya. Ada yang ikut SBMPTN kemarin? WMPTN, SBMPTN. Kalau itu kan aturannya ada pengurangan nilai. Kalau ini tidak ada pengurangan nilai, jadi ngawur-ngawur itu tidak apa-apa. Timbangan kosong ngawur nih, diawur aja gitu kan. Sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Terus semoga benar kan. Kalau benar nggak tahu. Jangan sampai kosong. Kalau ternyata masih dipikirkan gitu ya terakhir diisi aja gitu kan. Jangan sampai kosong intinya. Terus ini nomor 6 ini use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Kalau ada waktu tersisa ya, gunakan yang pertanyaan-pertanyaan belum terjawab tadi untuk menjawab, untuk memikirkannya, untuk memilihnya. Terus kalau ada waktu tersisa lagi bisa digunakan untuk yang lain gitu kan. Intinya jangan sampai ngeblank dan lawannya. Nah ini. Jadi strukturnya untuk listening comprehension ini, jadi nanti biasanya itu ada short dialogue atau pembicaraan pendek gitu ya, antara dua orang sedang berbicara gitu. Yang mana selanjutnya itu diikuti oleh pertanyaan pilihan ganda, gitu kan kawan. Terus ada lagi yang long conversation ya, ada percakapan panjang itu antara 60 sampai 90 detik loh kawan ya. Ingat, 60 sampai 90 detik yang mana tentang topik-topik umum antar mahasiswa ya. Yang mana masing-masing percakapan tersebut diikuti oleh sejumlah pertanyaan pilihan ganda gitu ya. Terus kemudian ada juga yang ini ya, talks atau speech atau kuliah gitu dari versi pendek dari seorang dosen atau lecturers gitu, yang mana settingnya itu di American College and Universities, universitas yang ada di Amerika sana, yang mana kemudian diikuti oleh pertanyaan. Jadi misal ada membahas tentang tentang biologi gitu, tentang animal behavior gitu kan, atau tentang perilaku hewan gitu. Jadi si dosen atau lecturer ini memberikan kuliah itu dalam bahasa Inggris lebih dari 60 sampai 90 detik gitu ya. Terus kemudian nanti diikuti pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi tentang apa? Tentang isi dari perkuliahan dalam bahasa Inggris tersebut. Gitu.
Nah ini ya, yang terakhir ya, you will listen to each dialogue, long conversation, talk and question once. Jadi semuanya itu disampaikan hanya satu kali, gitu loh. Jadi jangan sampai pikiran saudara-saudara ngeblank, sekali ngeblank hilang nih semuanya. Konsentrasi benar-benar ke konsentrasi benar-benar ke conversation atau percakapan yang yang ada didengarkan, gitu. Yang disetelkan di kaset atau di CD-nya gitu kawan-kawannya, gitu. Ada yang tanya dari sini untuk listening? Belum ya? Ya, siap. Lanjut. Kemudian structure section ya. Structure section ini untuk recognize ya, untuk mengetahui atau mengenali jadi mengukur kemampuan saudara-saudara dalam merecognize atau mengenali bahasa yang digunakan pada bahasa Inggris tertulis standar, gitu. Jadi grammarnya bagaimana, structure-nya itu gimana, itu kan kalau nanti dites di sini. Nah, untuk prosedurnya gimana Pak? Jadi ini semuanya ada batasan waktunya ya kawan-kawan ya. Jadi sebisa mungkin secepatnya 1 menit gitu baca, langsung jawab gitu. Kalau nggak bisa loncati saja gitu kan, misal untuk dipikirkan nanti gitu kan. Kalau kayak masih ragu-ragu ya pilih yang paling yakin itu yang mana gitu kan, dari sekian jawaban yang paling benar itu aja jawab. Karena terkadang pengalaman saya juga itu sudah waktunya hampir habis, ternyata masih banyak yang belum terjawab gitu kan ya. Sehingga untuk ngorek-ngorek jawaban yang benar itu saja waktunya nggak cukup. Jadi kalau sudah dirasa ini benar, ini kayaknya benar, ya sudah yakinkan diri saja. Harapannya seperti itu. Sehingga ketika waktu hampir habis, tinggal sedikit yang belum terjawab, yang belum diorek-orek gitu kan ya. Then study its answer based on how well it completes the sentence. Jadi kemudian setelah pertanyaannya, kemudian dilihat dari jawabannya gitu kan ya. Untuk mengetahui kelengkapan dari kalimat di atasnya. Eliminate answer that do not complete the sentence correctly. Jadi buang pilihan-pilihan dari pilihan-pilihan ganda tadi itu yang tidak memenuhi dari bahasa dari kalimat di atasnya. Gitu kan kawan ya. Nah ini misalnya gini kan kawan. Nih, the president bla 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 the election by a landslide. A won, B he won, C yesterday, D fortunately. Nah ini misal salah satu structure ya. Since there is a subject the president, the sentence is missing a verb, so the correct answer is A. Jadi presiden ini subjek ya. Terus setelah subjek biasanya adalah predikat atau verb kan ya. Jadi jawabannya itu adalah A, won. The president won the election by a landslide. Gitu ya. Won itu apa? Bentuk ke 2 atau ketiga dari win, ya kan? Win, won itu kan ya, nggak salah ya. Benar ya? Ini bahasa apa namanya kok gitu? Nama siapa sih? Siapa? Verta, Mbak Verta, pinter kan? Maka besok dapat 600 skornya, amin. Jatah. Hah? Jatah. Dapat apa? Jatah dari Dayat. Ya, ini salah satu contohnya kawan-kawan. Jadi di situ bisa dilihat di bagian structure itu nanti kan ada isian-isian seperti ini. Silakan dibuka itu nanti ya, karena itu nggak apa-apa, nanti silakan mau difoto-foto juga silakan, mau dipelajari juga silakan. Boleh diisi Pak? Hah? Jangan, bisa aja. Besok di rumah. Enggak, pas minggu depan aja. Supaya kawan-kawan punya kesempatan untuk belajar. Untuk buku kawan-kawan misal bisa pakai mau apa? E-book. Nanti kalau pengen e-book saya punya banyak e-book nanti. Kalau pengen apa? Beli di Gramedia juga banyak juga ya. TOEFL kayak gini. Terus apa? Ini ada Cliff TOEFL ini saya TOEFL saya ini ya. E-book saya print juga. Ini ada saya. Ini mohon silakan di putar kalau baru pengen tahu apa namanya
bukunya kayak apa sih? Silakan untuk buku bebas kawan-kawan ya, silakan belajar sendiri kawan-kawan ya untuk ini. Karena saya dulu juga TOEFL belajar sendiri kawan-kawan ya. Jadi saya beli bukunya, saya baca e-booksnya, kemudian saya ini ya belajar sendiri vocabnya gitu. Biasanya saya tulis ya kawan-kawan di kertas gitu, ini tentang apa sih artinya apa gitu. Karena saya bawa HP, bawa kamus itu artinya saya tulis itu. Saya tulis. Jadi ya saya pelan-pelan aja belajarnya gitu ya. Karena di kampus saya dulu itu minimal 450 ya untuk lulus S1 itu kawan-kawan ya. Skornya itu 450 di tahun berapa ya? Tahun 2021. Tahun 2010 itu Universitas Brawijaya. Kampus saya dulu itu skornya minimal lulus S1 itu 450. Jadi ya saya dulu mau nggak mau harus belajar gitu kan, gimana untuk mencapai skor itu. Belajar di kampus, belajar di mana? Perpustakaan, di kos-kosan gitu. Di taman kampus dulu itu kan ya. Silakan. Nanti kan nggak seperti itu bisa. Bisa dihindarkan nggak bukunya biar kawan yang lain ini tahu. Terus apa lagi? Ya sini kita rajin aja sih, rajin. Mau nggak mau kuliah ini memang rajin kan kawan ya. Kalau pengalaman saya, kalau teman gimana gitu kan? Ya saya ikut organisasi, oke. Saya mendaki gunung, oke. Saya gesah sampai pagi juga, oke gitu kan ya. Ngaji juga oke saya gitu kan ya. Debat dengan aktivis mahasiswa lain juga oke juga gitu. Jadi semuanya saya lakukan gitu. Jangan ini ya. Ya tapi ya intinya semangat aja gitu kan. Semangat dalam diri kita gitu kan kawan ya. Kalau yang penting kita sudah paham bahwa TOEFL itu penting, ya kita belajar aja, cuek aja. Kita ke kafe gitu sambil bawa buku TOEFL gitu ya. Kemudian kita sinau sendiri, nggak apa-apa. Dilirik cewek-cewek lah, biarin ngapain. Nanti kita belajar ngisi ini kan struktur gitu kan, ngisi strukturnya. Cuek aja, nggak apa-apa. Kalau ini kok cuma orangnya satu tapi mejanya dua, ya sudah pesan 2 kopi gitu kan ya. Nggak apa-apa gitu kan, Mas. Jangan marahin saya nggak ini saya. Udah saya pesan 2 kopi Mas. Saya ingin yang penting belajar TOEFL di sini gitu Mas. Itu pengalaman saya kan, jadi santai aja. Yang penting kawan-kawan itu biar enjoy belajar itu gimana sih gitu. Itu ini PR buat kawan-kawan ya. Buat enjoy, buat nyaman belajar itu bagaimana sih? Itu temukan kawan-kawan. Kalau saya biasanya dulu di taman kampus ya, di taman kampus itu ada bangkunya gitu, ada kursinya. Kemudian saya belajar di situ dah. TOEFL itu kan saya nulis. Saya orangnya menulis ya. Kalau saya nggak nulis itu nggak bisa. Untuk mengikat di otak saya atau supaya biar nggak hilang data itu saya tulis. Kalau di buku itu ada pembatas buku itu kan tulisan saya itu. Saya tulis itu election is bla 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 bla, saya tulis definisinya kawan-kawan. Jadi seperti itu trik saya. Jadi kelihatannya saya memang kayak gangster gini ya, tapi sebenarnya saya belajar loh, saya belajar. Cuma mungkin cara saya tidak seperti kawan-kawan saya yang nerd atau kutu buku gitu enggak. Cara saya waktu itu di taman belajar gitu, terus ke kafe gitu ya. Kalau di Malang kan banyak itu kan ya. Tapi saya sambil bawa buku gitu, sambil buku saya belajar. Cuek aja gitu kan, yang lain ngobrol sama saya. Yang penting baca buku gitu kan, atau ngerjakan soal-soal atau ngerjakan tesis saya itu kan di kafe juga gitu kawan-kawan ya. Terus apa lagi? Kalau kawan-kawan ini ya, ini kalau ngomong tentang bahasa Inggris itu ada literatur itu misal beberapa penulis Jean-Paul Sartre, Scott F. Fitzgerald itu kan ya. Itu mereka tulisnya di kafe juga Pak gitu kan. Yang penting enjoy aja gitu, yang penting nulis, yang penting produk gitu, menghasilkan tulisan, menghasilkan paper dan sebagainya. Itu tips and trick kawan-kawan ya. Atau sukanya di kamar Pak, boleh silahkan. Di kamar belajar sambil nyemil Pak, boleh silahkan. Yang penting enjoy itu, yang penting enjoy cara belajarnya gimana gitu kan. Karena ini perjalanan kawan-kawan ya, kita masih belum target skor ya. Kalau sudah tertarget skor untuk lulus, ya kawan-kawan akhirnya terpacu juga untuk belajar gitu kan ya. Gitu kan kawan. Halo? Kalau kamu gimana ya belajarnya? Cara belajarmu gimana? Di rumah tidur. Di rumah tidur? Ya. Terus terang. Enggak, serius Lebih sih. baik. Hah? Kalau belajarnya gimana? Baca gitu atau di HP atau di print atau ditulis ulang atau gimana? Baca Google. Baca Google, sip. Ya. Pintar.
Oke, itu yang penting enjoy aja. Untuk belajar terserah mau gimana caranya kawan-kawan. Belajar kelompok gimana? Boleh, silakan. Kalau saya itu kawan-kawan ini ya, untuk conversation itu saya punya teman ya untuk ngobrol ya. Ada kakak angkatan saya itu dulu dari jurusan kimia. Namanya Mas Irul dulu ya. Teman saya mendaki gunung juga. Teman saya di organisasi mahasiswa, teman saya debat. Dulu kan meskipun di MIPA itu kan tentang ilmu alam. Kami diskusi masalah filsafat gitu kan, Friedrich Nietzsche gitu kan, The God is Dead misalnya gitu-gitu loh. Terus apa namanya tentang pergerakan gitu ya. Itu kami ngobrol pakai bahasa Inggris gitu loh, conversation gitu. Hey, how are you bro today? Oh, I'm fine, thank you. Gitu kan. Terus apa jadinya? What are you today? Apa namanya? What have you done? How about your girlfriend gitu misalnya ya. How's your day? Gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. How do you think about the political this day? Gitu kan. Ya Pak, ini ya? TOEFL ya? Namanya ini dispasi apa enggak ya? Kalau nulis? Kalau ya, dispasi. Ya? Ya, dispasi. Diberi dikosongkan satu. Dileti ya? Nah, dileti. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Satu kali pakai atau buat nanti kalau ada soal ini? Ini satu kali pakai. Satu kali pakai. Ini tuh familiarisasi apa ya? Pengenalan. Bukan hanya contoh kan? Bukan hanya contoh. Nanti kalau ini kami printkan ya, sama persis dengan yang di aslinya. Coba nanti kawan-kawan kalau ngambil tes TOEFL ITP yang authorized gitu ya, kawan-kawan nggak kaget lagi gitu. Dan ukurannya kertasnya sama kayak gitu kawan-kawan. Kemarin saya ngambil ini juga ya, tes TOEFL itu di salah satu ini di Banyuwangi itu, skor saya 550 kawan-kawan. Asli, kurang 2 deh. 548. Sorry, kurang 2, 550. Nanti saya tunjukkan sertifikat saya nanti buat semangat kawan-kawan. Jadi meskipun saya di jurusan apa ya, di biologi, saya di bagian kemahasiswaan, tapi saya tetap ngambil tes TOEFL kawan-kawan. Jangan khawatir. Oke lanjut, ini reading comprehension. Jadi di tes TOEFL ITP itu ada reading comprehensionnya atau bacaan secara menyeluruh gitu ya. Itu untuk mengukur kemampuan saudara-saudara dalam membaca dan memahami short passage atau apa paragraf-paragraf pendek gitu ya, tulisan-tulisan pendek. Yang mana isinya itu tentang apa ya? Yang biasanya ditemui oleh mahasiswa-mahasiswa di universitas di Amerika, US, gitu ya kawan-kawan ya. Seperti itu. Kalau aplikasinya di PPM gimana Pak? Nah coba main ke perpustakaan nanti ke Mbak Umul itu ya. Pasti bukunya kan 80% bahasa Inggris semua ya. Iya kan? Sudah main ke perpustakaan belum? Belum. Nah di sini nanti main ke perpustakaan lihat bukunya itu. 80% bahasa Inggris semua. Ngapain Kak? Pak? Ya belajar Pak, belajar. Wadahnya bisa dipukul ini Pak? Ya apa-apa. Ikut kan besok apa tapak suci biar latihan mukul. Jadi kawan-kawan, meskipun saya terlihat kurangan gini ya, tapi saya di kampus belajar dulu saya mainnya ke perpustakaan. Sama Pak. Alhamdulillah, belajar sama dengan saya ke perpustakaan, gitu kan. Dan dulu itu saya juga kaget juga kan biasa di apa perpustakaan di SMA Negeri 1 Genteng dulu saya. Bahasa Indonesia semua. Saya masuk dan baca buku ini kabeh bahasa Inggris, buku ini biologi itu bahasa Inggris kabeh gitu kan. Akhirnya dari situ gimana ya, saya lama-lama terbiasa karena nggak ada pilihan lain. Bisa Jepang apa ya? Nggak apa-apa, bahasa Jepang juga. Jepang. Di kampus kami dulu itu juga di jurusan kami ada ini ya, mata kuliah pilihan itu bahasa Jepang memang. Bahasa asing non Inggris itu ada bahasa Jepang juga. Jadi bisa karena terpaksa ya. Ini alhamdulillah kawan-kawan belum dipaksa dengan SK Rektor ya. Kita sekarang untuk belum apa ya sampai ke SK Rektor untuk wajib untuk wisuda harus ada sertifikat TOEFL atau skor berapa enggak. Kita sekarang belajar dulu. Untuk tahun-tahun ini kita belajar dulu. Dari biro kemahasiswaan memberikan kesempatan untuk belajar bareng dulu gitu istilahnya. Jadi belum dipaksa tapi ya pelan-pelan kita belajar gitu. Kalau kakak masuk ke kampus, misal kampus-kampus ITS, Brawijaya, UGM dan sebagainya, itu pasti wajib gitu ya, tes TOEFL. Skornya minimal berapa gitu kan? 550, 450.
500 dan sebagainya gitu. Karena kawan-kawan ini masih belajar, ya kita tidak mantap skor. Yang penting kawan-kawan sudah punya pengalaman ikut tes TOEFL. Nah ini bisa contohnya ini kawan-kawan ya, sample visit and question. The railroad was not the first institution to impose regularity on society, bla 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 dan seterusnya itu kan ya. Berikutnya itu ditanya, kan ada baris-barisnya ya. Baris 1, 2, 3, 4, 5. Nanti itu ada apa? Nomor barisnya kawan-kawan ya. Ada nomor barisnya, nomor 10, baris ke 10 ya dan seterusnya itu. Nanti ada pertanyaan. Biasanya 4 sampai 3 pertanyaan. 5 pertanyaan juga ada. What is the main idea of the passage? Nah, kalau seperti ini kan harus baca semuanya gitu kan. A, in modern society we must make more time for our neighbors gitu kan. The tradition of society are timeless gitu kan. Kalau pronunciation saya kurang sempurna nanti jangan tertawakan ya, karena memang saya bukan native speaker ya. Nanti mungkin yang lebih tanyakan ke dosen pemangku bahasa Inggris kan ya, karena saya di biro kemahasiswaan dan di dosen biologi jadi nggak sempurna, tapi tetap saya kawal semampu saya. Jadi kemudian ya ternyata setelah dibaca semuanya, the main idea of the passage is that societies need to agree about how time is measured in order to function smoothly. Therefore, we should choose answers C. Jadi an accepted way of measuring time is essential for the smooth functioning of society. Dengar ya, jadi lupa belum saya matikan tadi. Biasanya kalau saya record itu saya matikan, ini belum saya matikan. Lupa. Oke. Jadi ini contohnya kawan-kawan ya. Nanti bisa dicek di ini. Ini contoh kedua. Nah, mengapa ada nomor-nomornya Pak? Ini membantu kawan-kawan. Mungkin nomor piro 5. Oh, kalau in line 7 the phrase this tradition refers to. Nah, kita tinggal hitung aja. 5, 6, 7. Loh, 7 berarti this tradition ini kan. Nah, ini ada maksudnya angka-angka di sebelah ini supaya kawan-kawan enak. Oh, berarti 7 itu berapa sih? Betul kan? Tuh. The phrase this tradition refers to the preceding class. People have been in rough agreement with their neighbors as to the time of day. Therefore, you should choose answers D. People's agreement on the measurement of time. Tuh. Itu kan kawan ya? Ini soalnya ada sendiri apa gimana Pak? Ya? Umumnya ini loh. Kenapa? Kan ini adanya kan jawaban saja A sampai D. Oh, itu yang listening, Saudara Bayu. Iya, saya nyari soalnya atau nanti ada soal sendiri? Ya soalnya ya itu nanti. Ya ini kenalan dulu, makanya nggak kok wis sampai baca sepuasnya sampai foto-foto atau apa. Nanti tuh besok seminggu lagi ya, saya beri waktu seminggu karena kita jajan lagi. Pukul berapa gitu ya, hari apa, pukul berapa kita tes TOEFL untuk melihat skor kawan-kawan. Pak, gak iso Pak, wis yang penting dicoba dulu, yang penting loncat dulu gitu. Hah? Sekarang? Ya cepat selesai Pak. Hah? Ojo, jangan. Baca dulu. Enggak, itu enggak fair gitu kalau sekarang ya. Jadi saya beri waktu seminggu lah minimal. Kita cari minggu depan hari apa gitu ya. Terus jangan telat ya kawan-kawan ya. Jangan telat jam 1 jam 1. Kenapa? Karena ada listeningnya. Kalau listening kalau kawan-kawan ketinggalan ya gimana nggak dapat nilai. Pakai listening ya lupa. Jangan listening kan. Mendengarkan kan ya. Jangan sampai telat dengan nanti ketua kelas nanti yang saya pegang ya. Mana anggota kami kok telat ini sampai nggak bisa telat listeningnya gitu kan. Gitu kan. Atau nanti listeningnya taruh di akhir gitu misalnya nggak apa-apa. Kita sepakatan aja Pak, datangnya belum datang Pak, kasihan Pak. Habis apa-apa gitu. Ya wis listeningnya terakhir kita ngisi bagian structure sama reading comprehension dulu. Misal seperti itu. Oke, nah ini untuk apa? Skornya kawan-kawan ya. Jadi listening comprehension atau mendengarkan tadi itu ada 50 pertanyaan, 35 menit kawan-kawan. Gak bisa molor, kenapa? Karena sudah ada filenya, ada file bahasanya gitu ya. Ada filenya. Saya tinggal nyetel gitu, tinggal nyetel, memutar di laptop saya, kemudian dia bunyi sendiri gitu kan. 35 menit
Skornya itu 31 sampai 68 rentannya. Kemudian structure and written expression itu ada 40 soal juga 25 menit. Loh ini 40 soal 25 menit. Berarti per soal berapa menit kan, kawan? 40 bagi 25. Hampir 1 menitan ya. Ya, hampir. 1 menit sekian gitu ya. 1 menit sekian detik itu kan ya. Bayangkan. Untuk mengerjakan structure and written itu kawan-kawan satu soal diberi waktu 1 menit sekian detik gitu kan. Gitu. Kemudian reading comprehension 50 soal. Jadi ada bacaan, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan gitu 55 menit gitu kan kawan. Totalnya itu nanti 115 menit, hampir 2 jam kan ya. 115 menit. Skornya itu rentangnya 310 sampai 677 rentang skornya dengan. Kalau biasanya beasiswa ke luar negeri itu biasanya 550 biasanya. Kalau dulu zaman saya untuk lulus S1 di Universitas Brawijaya itu 450. Mungkin sekarang 500 mungkin ya, kalau nggak salah dinaikkan 450. Nah oke, ada yang ditanyakan kawan-kawanku, rekan-rekan sekalian? Monggo. Sekarang coba. Betul ya, bahaya dari ujian sekarang. Gimana Bapak? Sekarang Pak? Bapak dia belum? mesti isu-isu biar cepat selesai. Hah? Penggiat ku akeh. 2 jam lebih. 2 jam itu berat banget. Jangan. Minggu depan ya. Bapak minggu depan ya. Minggu depan ya. Nanti cari hari lagi ya. Dan jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Oke. Silakan belajar nanti di internet. Di internet banyak ya kawan-kawan ya. Di internet banyak. Hah? Senin besok. Ya. Jam berapa? Gini aja lah, ketemu hari Jumat lagi nih. Ya kayak gini. Kayaknya Jumat lagi deh kayaknya ya. Saya sepakat dengan saudara baru. Jam 1 gitu ya Jumat ya. Jumat kelas yang telu. Ya kan baru langsung tes. Nah, ini contohnya Pak pengen belajar listening Pak. Ini di YouTube banyak. Jangan ketik ini loh. Ini saya beri contoh kawan-kawan. TOEFL ITP listening gitu kan. Woi, banyak sekali kawan. Silakan pelajari untuk listening ya. Untuk listening silakan. Nih, TOEFL ITP dan seterusnya. Nih, jadi jangan khawatir, belajar aja. Banyak sumbernya sekarang silakan. Untuk listening ya kawan-kawan. Untuk structure gimana Pak dan reading banyak juga di Google juga banyak itu pelajari. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya tutup. Tutup Pak. Tutup ya. Ya. Terima kasih. Hah? Terima kasih kawan-kawanku sekalian atas kehadirannya hari ini. Terima kasih kehadirannya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pengetahuan bagi kawan-kawan, memberikan pengetahuan pengantar untuk kesuksesan kawan-kawan di masa yang akan datang. Apa? Dikembalikan. Loh. Hah? Semuanya dikembalikan. Hah? Iya, dikembalikan semuanya. Jadi itu kawan-kawan, saya tutup ya. Bisa diskusi setelah ini, tanya-tanya ke saya, WA saya bebas 24 jam. Ya kalau saya belum jawab, mungkin saya pas di penelitian di hutan nggak ada ini ya. Karena saya biologi, penelitian saya di hutan mungkin nggak ada sinyal gitu ya. Silahkan. Terus apalagi, sampai jumpa Jumat jam 1 yang akan datang kita ujian kawan-kawan ya. Jangan sampai telat karena ada listeningnya. Terus harus sudah makan semua. Kalau belum nanti saya belikan makan, nggak apa-apa. Bilang saja. Terus untuk bukunya boleh dipinjam. 2 tadi itu yang mau pinjam silakan. Bukunya itu silakan, mau yang pinjam siapa? Hah? Sudah? Ya wes, cari di internet ya. Belajar ya. Cari di Gramedia, di Togama dan sebagainya, monggo silakan. Ya,
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wasabiqul khairat nasrun minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.